Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Matil. Berbeda dari video sebelumnya, kali ini kami akan memberikan kalian konten edukatif mengenai materi fisika kelas 11, yaitu gelombang. Pembelajaran fisika akhir-akhir ini adalah membahas tentang gelombang. Nah, kalian juga mungkin sudah tidak asing lagi kan dengan istilah gelombang, yang mana gelombang itu merupakan suatu getaran yang merambat. Banyak loh jenis-jenisnya, banyak juga contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Misalnya, gelombang laut, gelombang bunyi, dan gelombang kali. Agar kalian mengetahuinya lebih lanjut, yuk simak animasi berikut. Yes, sampai juga nih kita di pantai. Lihat air yang berombak besar gini, enaknya sambil dengerin lagu Tulus. Iya nih, apalagi buat orang yang lagi di fase move on, cocok banget kan buat healing. Hahaha. Ya kan, bisa lah buat healing kayak kita gini. Tuh, airnya juga berombak, enak banget kan? Bergelombang-gelombang, tenang banget. By the way, kamu tahu gak? Ombak itu tuh, ya yang kata kamu tenang, ada ilmu fisikanya loh. Gelombang laut itu contoh dari gelombang mekanik. Wah, apa iya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Serius lah, aku pengen tahu. Jadi orang gak boleh buat ilmu. Iya deh, aku jelasin. Nih ya, gelombang air laut itu disebabkan oleh embusan angin, sehingga mengakibatkan sebuah gelombang. Kalau gak ada angin, kira-kira bisa terjadi gelombang air laut gak ya? Kita cari tahu bareng-bareng yuk. Sebelum membahas lebih dalam materi gelombang mekanik, ada baiknya kalian memahami pengertian gelombang mekanik terlebih dahulu. Jadi, kalau secara arti, gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat pada suatu medium. Ingat ya, kata kuncinya adalah suatu medium. Jadi, kalau tidak ada medium, maka tidak ada gelombang yang terjadi. Menggunakan suatu medium adalah karakteristik gelombang mekanik yang harus kalian ingat biar gak ketukar sama jenis gelombang lainnya. Mediumnya bisa apa aja sih? Ada padat, cair, dan gas. Nah, dari pengertian ini, gelombang yang dapat merambat dengan medium termasuk dalam kelompok gelombang mekanik. Lalu, medium itu berpindah atau ikut merambat nggak sih? Tentu tidak, medium tetap di tempatnya dan tidak ikut merambat. Di awal tadi, aku sempat mention mengenai gelombang air laut. Nah, kalau melihat ciri-cirinya, kira-kira gelombang air laut merupakan salah satu contoh dari gelombang apa ya? Kalau kalian jawabnya adalah gelombang mekanik, berarti kalian udah mulai paham nih mengenai konsep gelombang yang satu ini. Setelah memahami konsep dasar dari gelombang mekanik, akan lebih bagus lagi jika kita memahami tentang macam-macam gelombang mekanik. Ada dua macam gelombang mekanik berdasarkan arah rambatnya, yaitu gelombang longitudinal dan transversal. Yang pertama adalah gelombang longitudinal. Kalau kalian ditanya gelombang apa yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya, maka kalian harus jawab gelombang longitudinal ya. Terus contoh dari gelombang longitudinal itu apa sih? Simak animasi berikut ini ya. Dulu waktu aku kecil, aku pernah mainin pegas loh. Kamu pernah juga gak? Yalah, aku juga tahu yang bentuknya muter-muter gitu kan? Ya, mainan itu namanya pegas linki. Tapi kamu tahu gak sih, kalau sebenarnya mainan itu juga contoh alat peraga gelombang longitudinal. Oh ya, masa sih ada mainan yang ada ilmu fisikanya juga? Ya ada, soalnya pada gelombang slinky akan terjadi peristiwa rapatan dan regangan. Nah, si gelombang slinky ini tuh termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Pada gelombang slinky akan terjadi peristiwa rapatan dan regangan. Yang kedua yaitu gelombang transversal. Macam yang kedua dari gelombang mekanik adalah gelombang transversal. Gelombang ini memiliki arah getar yang tegak lurus dengan arah rambatannya. Kalau gelombang longitudinal itu sejajar, kalau transversal itu tegak lurus. Ingat-ingat ya. Contoh dari gelombang transversal ini, misalnya Salsa dan Tiara sedang bermain tali, kemudian tali tersebut dikebaskan. Sekarang kalian udah paham kan mengenai pengertian dan karakteristik dari gelombang mekanik. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh dari gelombang mekanik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi udah disebutkan kan, ada dua contoh dari gelombang mekanik, yaitu gelombang air dan gelombang bunyi. Nah, kira-kira ada lagi gak sih contoh lainnya? Yuk kita lihat contohnya. Selain gelombang air dan bunyi, ada beberapa contoh gelombang mekanik yang lain. Yang pertama, ada gelombang tali dan gelombang air. Kalian bisa lihat terlebih dahulu contoh ilustrasi berikut ini. Nah,
Bisa kalian lihat kalau gelombang tali dan gelombang air yang merambat melalui medium akan mengalami gelombang transversal atau tegak lurus. Contoh yang kedua, ada gelombang pegas dan gelombang bunyi. Kalian bisa lihat terlebih dahulu ilustrasi berikut ini. Sekarang kalian bisa lihat bahwa di kedua ilustrasi ini merupakan termasuk gelombang longitudinal atau sejajar. Terdapat kerapatan dan regangan pada getarannya dan arah rambatannya juga sejajar. Lain halnya dengan gelombang transversal yang memiliki arah getaran tegak lurus. Rumus gelombang mekanik. Tahap selanjutnya dari materi gelombang mekanik adalah mengetahui dan memahami cara penggunaan rumus yang digunakan dalam gelombang mekanik. Pertama, ada frekuensi gelombang. Sebelum ke rumus, kalian harus kenal dulu yuk apa itu frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang dengan lambang F kecil adalah jumlah gelombang yang merambat dalam 1 detik. Simpelnya segini, dalam 1 detik ada berapa gelombang? Rumus dari persamaan frekuensi gelombang adalah sebagai berikut. F sama dengan N kecil per T kecil atau F sama dengan 1 per T besar. F adalah frekuensi gelombang, satuannya Hz, dan N kecil adalah jumlah gelombang yang dihasilkan, T adalah waktu yang dibutuhkan, satuannya adalah second atau S, dan T besar adalah periode gelombang, satuannya adalah S. Kedua, ada periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk merambat. Simpelnya sih gini, dalam 1 detik ada berapa gelombang? Persamaan rumus dari periode gelombang adalah sebagai berikut. T besar sama dengan T kecil per N atau T sama dengan 1 per N. T besar adalah periode gelombang, satuannya second, dan T kecil adalah waktu yang ditempuh gelombang, satuannya S, dan N kecil adalah jumlah gelombang yang dihasilkan, serta F adalah frekuensi gelombang dengan satuannya adalah Hz. Ketiga, cepat rambat gelombang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cepat rambat gelombang. Rumusnya begini. V sama dengan lambda dikali T atau P sama dengan lambda dikali frekuensi. P sama dengan cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Dan lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Lalu ada T, periode gelombang, satuannya second. Dan ada F, yaitu frekuensi, satuannya Hz. Nah, dilihat dari rumusnya, cepat rambat gelombang adalah panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Dari soal tersebut dapat diperoleh, diketahui Pi-nya sama dengan 20 meter per sekon dan lambdanya sama dengan 30 lambda. Nah, di soal ditanyakan berapa frekuensi gelombang tersebut. Rumus untuk mencari frekuensi yaitu V per lambda. Maka dapat disubstitusikan F sama dengan P-nya diketahui 20 dan lambdanya 30. Itu ini bisa diperkecil menjadi 0,4 meter. Jadi 20 dibagi 0,4 hasilnya 50 Hz. Jadi frekuensi gelombang tersebut 50 Hz. Nah, dari contoh soal yang kedua dapat diilustrasikan gambar seperti ini, di mana diketahui sebuah gabus yang berada di puncak gelombang kita lambangkan dengan P, dan gabus yang berada di dasar gelombang kita lambangkan dengan Q, di mana jarak antara P dan Q yaitu 75 cm dan ada satu bukit gelombang. Lalu di soal ditanyakan cepat rambat gelombang tersebut.
rumus mencari cepat rambat gelombang, yaitu harus diketahui lambdanya terlebih dahulu. Di sini diketahui panjang gelombang ini yaitu sebesar 3/2 dikali 75 cm. Hasilnya yaitu 50 cm. Jadi jarak setiap satu lambda yaitu 50 cm. Terus di soal tersebut juga diketahui frekuensinya yaitu 2 Hz. Lalu kita dapat masukkan ke dalam rumus mencari kecepatan. Lalu Jadi tadi keren lah. Nah, sudah diketahui nilai lambdanya yaitu 50 dan frekuensinya 2 Hz. Lalu kita masukkan ke dalam rumus mencari cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan lambda dikali dengan V. Sama dengan lambdanya yaitu 50 cm dikali frekuensinya 2. Jadi hasilnya 50 dikali 2 yaitu 100 cm. Karena ini masih dalam berbentuk cm, maka kita ubah ke dalam meter menjadi 1 meter per sekon. Jadi cepat rambat gelombang yaitu 1 meter per sekon. Jadi dapat disimpulkan bahwa gelombang mekanik itu merupakan gelombang yang membutuhkan medium perambatan. Nah, jika tidak ada medium perambatan, maka tidak akan terjadi gelombang mekanik. Gelombang mekanik dibagi menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Sedangkan berbeda dengan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Lalu ada juga nih tambahan rumusnya. Yang pertama mencari frekuensi, yaitu F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per periode. Yang kedua adalah mencari periode. Rumusnya periode sama dengan T per N atau 1 per frekuensi. Yang ketiga ada rumus cepat rambat, yaitu V sama dengan lambda kali F. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan. See you on the next video. Bye-bye.